Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yurika Prastika dari program studi ekonomi syariah. Dengan ini memenuhi salah satu ulangan tengah semester dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Di sini saya mengangkat judul yaitu Korupsi di Masa Pandemi X Kebijakan Harun Ar-Rasyid Pemberantas Korup pada Masa Keemasan Ekonomi Islam. Bahasan yang selanjutnya yaitu yang kita ketahui beberapa waktu yang lalu ada terkuak terkait suatu kasus suap yang mana menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Nah, dari logika saja seorang menteri dari kepresidenan masa mengkorupsi, kurang apa coba? Dari apa yang mereka hasilkan, dari gaji mereka, dari apa yang mereka dapatkan, masih saja menyelundupkan sembako seharusnya yang diedarkan untuk masyarakat. Jadi ada sejumlah pihak yang mendorong agar penyaluran bantuan sosial untuk penanganan pandemi COVID-19 ini melalui pemberian sembako dikaji kembali karena rentan penyimpangannya. Nah, sudah tahu rentan dalam penyimpangan, tapi entah mengapa seorang menteri sosial mengambil keputusan yang begitu besar yang sangat mempengaruhi masyarakat. Penyimpangan terkait pemberian bantuan sosial dalam bentuk sembako terkuak dalam kasus dugaan suap yang menjerat Menteri Sosial Juliari Batubara. Penyaluran bansos dengan modal sembako memang rentan penyimpangan. Selain kickback atau fee yang diminta, seringkali besaran bantuan tidak sesuai dengan nominal bantuan yang seharusnya diberikan. Jadi masyarakat miskin dirugikan berlipat-lipat, kata Sekjen Seknas Fitra Misbahul Hasan dikutip dari Kompas ID Rabu 9 Desember 2020. Nah, beda sekali dengan saat kepemimpinan pada masa dinasti Abbasiyah. Apa pula pada masa kepemimpinan Harun Ar-Rasyid. Pada Khalifah Harun Ar-Rasyid dalam menjalankan roda pemerintahannya tak mengenal kompromi dengan korupsi. Dalam menjalankan roda pemerintahannya tak mengenal kompromi dengan korupsi yang merugikan rakyat, sekalipun yang berlaku korup itu adalah orang yang dekat dan banyak berpengaruh dalam hidupnya. Seorang pemimpin sejati yang mana tidak bisa berkompromi dengan seorang korupsi. Sekalipun banyak tuduhan-tuduhan di zaman beliau itu bahwa pada saat Khalifah Bani Abbas, Harun Ar-Rasyid adalah seorang yang suka hura-hura dan foya-foya, hidup dalam glamor kehidupan. Namun sebenarnya itu tidak benar. Namun Harun Ar-Rasyid amat berbeda dari kondisi seperti itu sama sekali. Sangat berbeda dengan prasangka-prasangka orang lain. Nama panjang beliau ialah Abu Ja'far Harun bin Al-Mahdi Muhammad bin Al-Mansur, salah seorang khalifah Daulah Bani Abbas di Irak yang lahir pada tahun 148 Hijriah. Beliau menjadi seorang khalifah itu menggantikan kakaknya Al-Hadi pada tahun 170 Hijriah. Beliau merupakan khalifah paling baik dan raja dunia paling agung pada masa itu. Dikutip dari biografiku.com. Nah, jadi beliau Khalifah Harun Ar-Rasyid ini ketika memimpin, sekalipun itu orang terdekat, anak buah, kalau misalkan sudah melakukan korupsi, sudah melakukan yang namanya merugikan masyarakat, beliau itu dengan gigih, dengan juang menolak akan korupsi tersebut. Nah, jadi
pembanding dari zaman dulu dengan zaman sekarang itu sangatlah berbanding jauh jika dibandingkan. Tapi jika kita ingin menengok suatu sejarah, korupsi itu tidak hanya terjadi di zaman sekarang, tapi sudah pernah terjadi di zaman dahulu. Kalau bisa ngumpulin duit 5 juta setahun, orang berpendidikan bisa ngumpulin duit lebih 5 juta dalam waktu 1 bulan atau malah 1 minggu. Orang berpendidikan cara nyopetnya gimana? Kita harus jujur. Oke, begini. Orang berpendidikan ada juga yang nyopet. Tapi mereka nggak nyopet dari dompet yang isinya terbatas. Mereka nyopet dari lemari, dari brankas, dari bank. Kita mau bang. Ya bang, kita mau. Ya mau bang. Oke. Orang yang berpendidikan yang nyopet itu tidak disebut pencopet, tapi koruptor.